Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Yusuf dari kelas 3G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Materi pertama, pengertian bahan pembelajaran sederhana. Media sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah untuk diperoleh, serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana hendaknya dapat diperoleh di sekitar sekolah, dan barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan sebagai bahan media sederhana. Materi kedua, jenis-jenis bahan pembelajaran sederhana. Di sekitar kita tentu terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Guru diharapkan kreatif untuk memanfaatkan benda tersebut menjadi media agar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa macam media pembelajaran sederhana antara lain, yang pertama gambar. Gambar sebagai media meliputi yang pertama foto, lukisan, gambar, sketsa. Untuk tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Berikut peta dan globe. Peta dan globe digunakan untuk menyajikan data lokasi, seperti keadaan permukaan bumi, dalam hal ini yaitu bumi, daratan, sungai dan gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Berikutnya grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah penggambaran data yang berangka, bertitik, yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk suatu informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Berikut papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa ataupun gambar dengan menggunakan kapur atau spidol untuk whiteboard. Berikut papan flanel. Papan flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Materi ketiga, manfaat bahan pembelajaran sederhana. Berbagai mata pelajaran memiliki kaitan yang erat dengan objek yang kompleks. Untuk membawa berbagai objek tersebut tentu sangat sulit. Sementara penjelasan verbal seringkali membuat peserta didik kurang cepat memahami konsep yang dipelajari. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi pembelajaran sendiri. Menurut Rumampuk 1998 menegaskan bahwa beberapa manfaat media dalam pembelajaran antara lain, yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Karakter rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran karena hal ini akan membuat peserta didik menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif yang kemudian akan memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih dalam sehingga akan membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan untuk terus belajar. Yang kedua, membuat konsep abstrak menjadi konsep yang konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit untuk dijelaskan secara langsung kepada peserta didik bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contohnya, untuk menjelaskan erupsi gunung api, maka dapat dipergunakan media gambar gunung yang sedang meletus atau media film, simulasi berbatuan elektronik. Yang ketiga, membatasi batas-batas ruang kelas. Untuk objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil atau mungkin membahayakan peserta didik dapat disederhanakan melalui media. Sebagai contoh, saat guru menjelaskan mengenai hewan gajah, tentu tidak mendatangkan gajah ke dalam kelas karena dapat membahayakan. Atau ketika guru ingin menjelaskan tentang kebakaran hutan, tentu guru tidak akan membawa api ke dalam kelas. Materi keempat, prinsip-prinsip bahan pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran yang sederhana, tentu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu, antara lain kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan ini mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung di dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit tentu memudahkan peserta didik dalam menangkap dan memahami pesan yang disajikan, serta kalimat yang digunakan harus ringkas tetapi padat dan mudah untuk dimengerti. Kedua, keterpaduan. Keterpaduan ini mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama.
Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang terkandung. Yang ketiga, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif warna atau ruang. Yang keempat, keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Materi kelima, pemilihan media pembelajaran sederhana. Pemilihan media pembelajaran tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, akan tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam membantu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran sederhana, yaitu pertama, guru perlu memiliki pemahaman media pembelajaran. Kedua, guru harus terampil dalam membuat media pembelajaran yang sederhana. Ketiga, guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media pembelajaran sederhana yang dipakainya. Oleh karena itu, dalam memilih media pembelajaran sederhana, menurut Nana Sujana 2011, guru sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu ada ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Media belajar yang sederhana yang dipilih disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kedua, dukungan terhadap isi pembelajaran. Bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan prosedur sangat memerlukan bantuan media pembelajaran agar memudahkan untuk dipahami oleh peserta didik. Ketiga, kemudahan memperoleh media. Media pembelajaran yang dipilih harus mudah untuk diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada saat pembelajaran. Sebagai contoh, media grafis, diagram, sketsa yang tanpa memerlukan biaya yang mahal, serta sederhana dan praktis dalam penggunaannya. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Apapun jenis media pembelajaran yang dibutuhkan, syarat utamanya guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Kelima, harus tersedia waktu yang cukup untuk menggunakannya. Media pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran. Yang keenam, harus sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Maka dari itu, guru perlu memilih media pembelajaran yang sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Kesimpulannya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Tenaga pengajar, guru, mentor, dosen, dan pelatih merupakan mediator utama dalam proses transformasi pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat lebih dinamis dan akan mencapai sasaran yang diinginkan jika ditambahkan alat bantu atau media pembelajaran. Peran guru di samping dituntut untuk mampu memahami, menggunakan, dan memilih suatu media pembelajaran, juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat sendiri suatu media pembelajaran yang menarik, murah, dan juga efisien. Mahasiswa atau calon pendidik telah mencoba membuat maupun mengembangkan sebuah media sederhana, yaitu berupa media visual 2 dimensi, berupa papan flanel dengan materi metamorfosis kupu-kupu yang berfungsi untuk membantu seorang guru dalam menjelaskan tentang bagaimana terjadinya proses metamorfosis kupu-kupu dalam mata pelajaran biologi. Diharapkan dengan pemberian penjelasan dan penunjukan gambar secara tepat dengan menggunakan media papan flanel, siswa ataupun peserta didik dapat lebih tertarik dan mudah untuk memahami dan mempunyai gambaran bagaimana suatu proses metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu yang dari awalnya seekor ulat hingga menjadi kupu-kupu. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.